Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Mari bersama-sama di pagi yang baik ini kita datang pada Tuhan. Kita memberikan ucapan syukur yang terbaik bagi Allah kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, Kau berikan kepada kami tubuh yang baik, kondisi yang baik dalam bangun tidur kami. Bapa, kami mau naikkan pujian kami Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih sehingga kami boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Semerbak narwastu penyembahanku di hadapan Sang Raja yang duduk di tahta, membumbung naik korban hidupku, suatu korban yang hidup dan berkenan. Dibawanya aku di kebunnya, aku jadi kekasih Raja. Dicurahkannya isi hatinya, aku jadi sahabat Raja. Mengepul naik dupa doaku ke hadirat Yesus Rajaku. Dibawanya aku mengiring jolinya, aku memerintah bersama Dia. Semerbak narwastu, semerbak narwastu penyembahanku di hadapan Sang Raja yang duduk di tahta, membumbung naik korban hidupku, suatu korban yang hidup dan berkenan. Dibawanya aku di kebunnya, aku jadi kekasih Raja. Dicurahkannya isi hatinya, aku jadi sahabat Raja. Mengepul naik dupa doaku ke hadirat Yesus Rajaku. Dibawanya aku mengiring jolinya, aku memerintah bersama Dia. Mengepul naik dupa doaku ke hadirat Yesus Rajaku. Dibawanya aku mengiring jolinya, aku memerintah bersama Dia. Mengepul naik dupa doaku ke hadirat Yesus Rajaku. Dibawanya aku mengiring jolinya, aku memerintah bersama Dia. Sekali lagi katakan mengepul naik, mengepul naik
lupa doaku, kehadirat Yesus Rajaku. Di bawahnya aku mengiring jolinya, aku memerintah bersama Dia. Di bawahnya aku, di bawahnya aku mengiring jolinya, aku memerintah bersama Dia. Di bawahnya aku, di bawahnya aku mengiring jolinya, aku memerintah bersama Dia. Haleluya, haleluya. Kami menyembah, kami naikkan pujian kami, kami naikkan syukur kami hanya kepadamu Tuhan. Haleluya. Kiria la 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 basen namaya la 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 bo. Jesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami memuji namamu Bapa. Haleluya, haleluya. Ya Rabba 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 ya la 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 bo. Sikiri ya la 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 base nama ya la 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 bo. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Ya la 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 bo. Shikiri ya la 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 la. Kini ya Rama ya la 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 base. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Engkau-lah yang sangat luar biasa, Engkau-lah yang sangat besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh melakukannya, kami boleh mengerti akan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Subtema hari ini yang saya sampaikan adalah istri idaman. Apa kolerasinya Pak dengan mempelai Kristus? Kita akan belajar dulu. Kita buka Efesus pasal 5 ayat yang ke-32. Perhatikan ya. Efesus 5 ayat yang ke-32, demikian bunyi firman Tuhan. Rahasia ini besar, perhatikan. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Saya ulangi ya. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Artinya apa? Jemaat atau orang percaya atau gereja itu sebagai mempelai Kristus. Lalu apa konteksnya dalam Efesus pasal 5 ini? Coba kalau saudara baca Efesus pasal 5 itu dari ayat yang ke-22 sampai ke-33 itu konteksnya adalah kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Makanya ayat ini sering sekali dipakai dalam momen-momen sakral pernikahan. Kasihlah istrimu, tunduklah kepada suami, hormatilah istrimu. Itu kan isinya seperti begitu. Tetapi poin penting di situ di ayat ke-32 tadi itu sebetulnya berbicara tentang antara Kristus dan jemaat, antara Yesus dengan mempelainya. Siapa mempelainya? Kita, gereja Tuhan, orang percaya. Itu loh. Nah, tapi kita mau belajar dari sisi yang berbeda. Dalam konteks ini, sudah saya katakan tadi, adalah sebuah kasih Kristus sebagai dasar hidup dalam suami istri. Nah,
istri idaman. Kalau kita mau belajar istri idaman, kita harus tarik ke Alkitab dong. Karena standar tertinggi dalam kehidupan kita adalah Alkitab. Karena pegangan hidup kita itu Alkitab. Apapun ceritanya, back to Bible. Ya itu ya. Bagaimana sih kriteria atau syarat menjadi istri idaman? Perhatikan ayat yang ke-22 di sana ya. Masih pasal yang sama. Kita akan belajar dalam seputar ayat ini, seputar pasal ini aja, pasal 5 ayat ke-22 sampai 33. Perhatikan ayat yang ke-22. Hai istri, hai gereja Tuhan, hai jemaat Tuhan, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi kalau saudara, ini flashback ke belakang ya. Ada banyak orang-orang, khususnya pria, kalau mencari istri seperti yang diidam-idamkan. Misalkan, wah ingin yang putih, yang tinggi, yang langsing, yang pinter nyanyi, yang pinter masak, yang ramah, yang keibuan, macam lah itu. Tetapi kalau ditanya satu persatu laki-laki di seluruh Indonesia bahkan di bumi, sesuaikah istri idaman yang kau impikan? Paling berapa persen itu? Tetapi standar paling terhebat dalam kehidupan kita, istri idaman di sini adalah, perhatikan tadi itu. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Apa artinya? Artinya adalah, yang pertama, istri yang mengenakan kasih Kristus sebagai dasar hidup rumah tangga. Itu loh. Jadi kalau ada orang di luar sana yang cari istri yang penting cantik, yang penting bondone akeh, ya toh. Orang masalah kono elek apa ayu, sing penting bondone akeh, ora masalah umur tua, umur enom nggak ngaruh, sing penting bondo akeh, janda anak 5 sikat, sing penting bondone akeh. Itu keliru. Tetapi di sini dalam konteks pernikahan di sini, istri idaman adalah yang pertama, seorang istri harus mengenakan kasih Kristus sebagai dasar hidup dalam rumah tangga. Itu loh. Jadi istri yang paling yang diidam-idamkan menurut standar firman Tuhan adalah seorang istri mengenakan kasih, menggunakan kasih Kristus sebagai fondasi, sebagai dasar dalam kehidupan rumah tangga. Itu yang paling penting. Ya toh? Kalau seorang istri sudah pakai dasar kasih dalam hidup rumah tangganya, enak banget. Istri tidak akan cari kekurangan suaminya, istri tidak akan cari kelemahan suaminya, mentang-mentang istrinya gajinya lebih gede, mentang-mentang profesi istri lebih oke dibanding suami, istri nggak cari-cari kesalahan suami, nggak menjatuhkan, tetapi mengenakan kasih Kristus sebagai dasar dalam rumah tangga. Artinya apa? Tidak mencari-cari kesalahan, tunduk kepada suami. Apa korelasinya dengan kita sebagai mempelai Kristus? Kita kepada Tuhan harus tunduk, mengenakan kasih Kristus dalam hidup ini kepada Tuhan. Dia sebagai mempelai pria tadi. Wow, itu loh saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Kalau dalam rumah tangga kita tidak menggunakan kasih Kristus sebagai dasar dalam rumah tangga, kita mau ikut-ikutan artis yang ngetren, kawin cerai seperti begitu, ikut-ikutan orang lain yang hidupnya sikit-sikit ada masalah, sidang di pengadilan, di mediasi, no. Tapi kalau kita hidup sebagai orang percaya, sebagai mempelai Kristus yang benar, sebagai wanita yang diidamkan, kita mengenakan kasih Kristus dalam kehidupan kita berumah tangga sebagai dasar, sebagai pondasi. Karena kalau itu sebagai dasar atau pondasi dalam rumah tangga kita, rumah tangga pasti bahagia. Kasih menutupi banyak kesalahan. Tetapi kalau tidak ada kasih Kristus, yang masalah kecil dibesar-besarkan. Benar itu. Pasti itu tidak bisa dihindari. Masalah dalam rumah tangga itu tidak bisa dihindari. Ada saja, pasti dan pasti ada masalah dalam rumah tangga. Tapi kalau kita mengenakan kasih Kristus sebagai dasar dalam kehidupan rumah tangga kita, maka kita akan menjadi orang yang paling bahagia dalam dunia ini. Wah, itu loh saudara. Jadi kita sebagai mempelai wanita, sebagai jemaat, sebagai gereja Tuhan, kita harus tunduk sepenuhnya kepada mempelai pria siapa itu Kristus. Kenapa seperti begitu? Perhatikan ayat yang ke
24, perhatikan ya. Karena itu sebagai jemaat, perhatikan ya. Saya ulangi, karena itu sebagai jemaat, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Jadi kita sebagai gereja Tuhan, sebagai mempelai Kristus, kita harus tunduk kepada mempelai pria dalam segala sesuatu. Apa perintah Tuhan, apa yang Tuhan inginkan, kita harus tunduk dan taat kepada Tuhan sebagai mempelai pria. Dasarnya apa? Kasih Kristus. Bagaimana caranya? Kenakan kasih Kristus. Kalau kita sudah mengenakan kasih Kristus, nggak kebanyakan sambat, nggak kebanyakan welu, nggak kebanyakan mutung, protes, selalu menyalahkan Tuhan, selalu menyalahkan suami, selalu menyalahkan sang kalik tadi. Aduh, kasihan sekali hidup kita, saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Tapi kalau kita mengenakan kasih Kristus sebagai dasar dalam kehidupan kita dalam berumah tangga, kita akan senantiasa apa kata Tuhan, apa kata mempelai pria, siap laksanakan. Itu dia sebagai gereja Tuhan, sebagai mempelai wanita yang luar biasa. Yang kedua, saudara, yang kedua adalah menjadikan suami sebagai kepala rumah tangga. Ayat yang ke-23, perhatikan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi yang kedua, wanita idaman atau istri idaman menjadikan suaminya sebagai kepala rumah tangga. Menjadikan sang mempelai pria itu sebagai kepala rumah tangga dalam rumah tangga kita. Hadirkan Tuhan dalam kehidupan berumah tangga kita. Karena dia sebagai mempelai pria atau kepala tubuh Kristus. Kita jemaatnya. Hadirkan Tuhan. Jadi saudara yang terkasih dalam nama Yesus, ada banyak pria-pria akhir zaman ini ya, khususnya akhir zaman ini. Pria-pria tidak menjadi pria sebagaimana mestinya. Yang lebih rajin ke gereja justru istrinya. Coba perhatikan, di gereja yang paling banyak wanita atau pria? Coba disurvei, paling banyak wanita. Gitu? Artinya apa? Kita harus sebagai pria, sebagai suami menjadi teladan. Kitalah yang mempengaruhi, yang membawa masa depan rumah tangga kita nantinya sebagai mempelai pria, sebagai seorang pria. Tetapi faktanya akhir zaman ini banyak pria-pria yang ya seperti begitu. Tetapi poinnya, intinya adalah istri idaman harus menjadikan suami sebagai kepala rumah tangga. Ya kalau rumah tangga, kalau kepala rumah tangga nggak pernah ke gereja gimana? Hei bapak, perhatikan para pria, kalau engkau nggak pernah ke gereja, bagaimana nasib anakmu, bagaimana nasib istrimu, bagaimana nasib keluargamu? Engkau para pria yang menentukan masa depan anak istrimu. Dan engkau istri idaman harus berdoa. Engkau arahkan suamimu. Tapi Pak, suami saya keras kepala, ngeyel, emosinan. Wow, itu tadi saya katakan apa? Jadikan suami sebagai kepala rumah tangga. Kita doakan, kita arahkan. Jadi jangan mentang-mentang suami sebagai kepala rumah tangga kita tidak andil pula, jangan. Kita arahkan suami. Kan karena pria-pria kadang-kadang pilih mancing, pilih bal-balan, pilih hobinya yang dikejar. Tetapi tanggung jawabnya besar sebagai seorang pria, hati-hati. Nah, jadi yang kedua seperti begitu. Jadikan suami sebagai kepala rumah tangga. Kenapa? Karena suami yang membawa masa depan anak istrinya kepada Tuhan. Besar tanggung jawabnya. Jadi engkau para pria jangan main-main dalam hidup ini. Engkau yang menentukan masa depan anak istrimu. Engkau yang membawa masa depan anak istrimu kepada Tuhan. Jadi jangan main-main. Yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga, di ayat yang ke-33, perhatikan. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Dan istri hendaklah menghormati suaminya. Jadi poin yang ketiga di sini adalah, istri harus menghormati suaminya. Sebagai seorang istri, harus menghormati suaminya. Sebagai gereja Tuhan, sebagai mempelai wanitanya Tuhan, kita harus menghormati mempelai pria. Kalau kita dalam rumah tangga saja kita tidak menghormati suami kita, gimana kita mau menghormati Tuhan? Benar nggak? Ada loh seperti begitu. Mentang-mentang istrinya jabatannya lebih tinggi, nggak menghormati suami. Gimana mau menghormati Tuhan? Kayaknya rajin ke gereja tapi suami nggak dihargai. Itu juga nggak benar juga. Jadi kita mempelai wanita juga nggak sembarangan juga dalam hidup ini. Harus menghargai suami. Bagaimana caranya kita mau menghargai Tuhan kalau suami kita tidak kita hargai? Tidak bisa, saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Inilah
wanita idaman, istri idaman, yaitu dia menghargai Tuhan. Dengan bagaimana caranya? Menghargai suami juga. Jadi engkau istri-istri, kalau engkau nggak bisa menghargai suamimu, yang ada apa? Berantem lulu. Suami juga seperti begitu, tanggung jawab besar. Engkau membawa mereka kepada Tuhan. Jadi jangan cuma mancing, cuma kejar hobimu doang. Jangan. Tanggung jawab besar di mata Tuhan sebagai seorang pria, membawa anak istri datang kepada Tuhan. Wah, itu dia saudara terkasih dalam nama Yesus. Saya ulangi lagi, sebagai istri idaman harus mengenakan kasih Kristus sebagai dasar dalam rumah tangga. Yang kedua, menjadikan suami sebagai kepala rumah tangga. Yang terakhir, menghormati suami. Kalau kita jalankan yang tiga ini, rumah tangga kita akan ada dalam naungan Tuhan, akan ada dalam kebahagiaan. Kenapa? Karena kita mengajarkan kepala jemaat, kita sebagai jemaatnya, kita sebagai tubuh Kristus. Tuhan Yesus memberkati.